Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih kita balik lagi di Halo Palembang edisi hari ini, tentunya masih dengan Cek Maruli dan juga dengan Cek Namira. Yes, selama sejam ke depan kita bakal membahas mengenai budaya dan perihal apapun yang ada di kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan spesial Namira hari ini kita akan menyapa seluruh para penonton setia ataupun pemirsa setia dari Palembang TV yang mungkin masih lagi olahraga. Benar. Karena ini weekend. Weekend biasanya dimanfaatkan untuk berolahraga. Betul. Atau mungkin lagi sarapan juga, Cek Maruli ya. Lagi sarapan pasti sarapannya mie celor. Mie celor. Mie celor 26 pasti ya. Mie celor 26 karena itu memang kental juga kuahnya dan enak ya. Betul. Jadi memang untuk warga Palembang memang biasanya kalau pagi-pagi itu jauh ngirup cuko. Benar. Belum ngirup cuko belum sarapan. Iya, kalau nendang, ya. misalnya uang di luar Palembang, ngapo makan cuko. Tapi perut kita memang gagal ya. Kalau Palembang, nah pagi, siang, sore, lah juga loh ya kalau PP ya. Dan pemirsa Pal TV, di aktivitas pagi ini kita akan mengawali pagi ini tentunya untuk menyemangati pemirsa juga dengan mengupdate informasi ya. Betul. Untuk update informasi cuaca mungkin ini kita sudah masuk di masa musim hujan. Iya, betul. Jadi kita imbau untuk seluruh masyarakat ataupun seluruh pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, apabila Anda mengawali aktivitas hari ini mungkin bisa sedia payung sebelum hujan. Bener nih. Atau yang naik motor mungkin bisa sediakan jas hujan. Jas hujan itu memang wajib nih ya. Atau jas Namira jas beda ya. Beda. Ini tidak tahan air ya, tidak tahan banyu. Tidak waterproof ya. Tidak waterproof. Dan juga pemirsa Pal TV untuk di pagi ini karena spesial juga Cek Maruli. Untuk di kota Palembang ini nih memang terkenal dengan kaya akan budaya. Makanan khas juga, termasuk juga untuk dari sisi lagu karena banyak juga musisi-musisi hebat dari Palembang. Nah, tentunya kalau kemarin kita sempat ngobrol dengan musik Batanghari 9. Benar. Nah, itu yang memang salah satu khas ya, budaya khas dari Sumatera Selatan, dan ini ada sebuah transformasi budaya yang dilakukan oleh kaum milenial tentunya. Ini transformasi budaya ini jadi mengkolaborasikan budaya luar dengan budaya Palembang, budaya Sumatera Selatan. Jadi tetap mengakar pada akar budaya ya, dan juga akarnya tetap kuat dari akar budaya. Betul, berkembang di zaman modern ini ya. Dan pagi ini pemirsa kita sudah bersama dengan Nesto. Sebagai musisi rapper Palembang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Bang, Kak, Mas atau Cek? Kia ini. Karena lagunya kan kombreng ya, Kak. Apa kita panggil Kia ini? Boleh Kia, boleh. Boleh Kia ya. Jadi jangan Kia juga. Intermezzo ya. Iya. Jadi Kak Nesto ini memang salah satu musisi rapper Palembang yang pernah aku dengar itu adalah Yasaman. Yasaman, ya. Berkolaborasi dengan DJ Kinoy. DJ Kinoy sama Arsinta, benar. Nah, itu sudah lagu Yasaman itunya modernnya udah sampai kemana-mana itu ya. Iya. Mungkin boleh ceritakan sedikit profiling mengapa akhirnya soal Yasaman. Waktu itu kan si DJ terbaik sekota Palembang ini kan ngabarin kan ya. Nesto ada proyek nih, kita bakal nge-remake sesuatu yang udah gede tapi kita bakal gedein lagi deh gitu kan. Apa nih lagu Yasaman? Kita udah pas waktu itu udah kemana-mana kan lagu Yasaman udah seluruh tentang Palembang tuh back soundnya pasti Yasaman kan. Kalau jalan-jalan ke Palembang back soundnya Yasaman. Tapi kita punya misi buat beyond, lebih hal yang udah tercapai dari lagu itu kan. Jadi pas waktu itu kebetulan udah izin juga sama sang pencipta lagu. Terus waktu itu konsepnya yang nyanyiin chorusnya Arsinta kan cewek tuh. Kalau pakai lirik aslinya kan cowok kan harusnya. Cak mana cara dapat laki kan, dapat bini kan, cari bini yang bener-bener soloan. Jadi pas waktu itu langsung ketemu sama sang punya lagu, Om Kamsulnya langsung ngasih ide buat cari laki itu dari sang pemilik lagu gitu. Jadi jadilah sebuah lagu yang dari cowok nyanyiin, jadi yang cewek bisa nyanyiin
cari laki yang benar-benar stoloan. Oh, oke. Jadi memang ada sedikit lirik yang dirubah, Lirik tapi yang tidak mau dirubah. esensi tentunya. Dan udah izin sama yang punya Betul. lagu Iya. pastinya. Ah. Dan waktu itu udah take, kebetulan lagunya, beatnya udah jadi, take-nya di AD Studio, dimasak oleh orang yang bener-bener jenius juga, sama Pak Jimmy Hutan Tropis, langsung deh di launching lagunya, dan alhamdulillah keterima, jadi sesuatu hal yang baru. Tanpa mengurangi esensi yang Anda bilang tadi ya, Iya. Pak Warul ya, yang dia udah keren, kita bikin lagi untuk menjangkau hal yang lebih keren lagi. Oke, gitu. jadi mungkin lebih kita saring lebih meraup pasar ya. Iya, Pasarnya benar, mungkin lebih ke benar, anak-anak benar. muda ataupun Anak milenial ya, dengan benar, lagu-lagu benar. Yasaman versi Iya. beat ya. Iya, ya. Iya. Jadi ini inisiatif Versi gebrakan IDM ya. sih kalau IDM. Iya. IDM kalau Pak Kinoy, Mas Kinoy, DJ Kinoy bilang DJ gitu. Kinoy Torsten. Iya. Tadi kita IDM-in. IDM ya, oh musik IDM, jadi IDM dia sama. Ya karena kalau kita begitu kita landing di SMP 2, itu kan sering kita dengar ya. Iya, terus langsung kebayang kebayang. syutingnya juga di situ. Iya. Oke, Nesto akhirnya Iya. memutuskan untuk menjadi rapper Palembang. Dimulai dari usia berapa? Atau udah berapa lama? mungkin? Mesti balik lagi nih ceritanya. Iya, mungkin. Nggak apa-apa, Flashback nggak apa-apa. dulu ya. Oke. 3,5 jam cukupin waktunya. Itu awal-awalnya dulu kan pas tamat kuliah, tahun 2005 waktu itu ya. Pas itu udah tua berarti 2005 udah tahun kuliah. Jadi pas waktu kuliah udah ngeband. Aliran yang dipilih juga yang ada endus-endusannya nge-rap gitu, tapi walaupun dibalut dengan metal kan, jadi metal waktu itu zamannya Linkin Park, Limp Bizkit gitu loh. Yes. Jadi pas waktu itu, pas tamat kuliah, pengen fokus di musik gitu, makanya pas waktu itu bikin band namanya Take Off, dan alirannya fokus di hip metal, kalau waktu itu hip metal kan. Pas waktu itu time goes on, bergulir terus waktunya, tapi namanya ngeband itu kan berlima, berenam, bertujuh tuh pikirannya beda-beda kan, ada konsep kehidupannya udah beda-beda, jadi nggak bisa dipertahankan lagi. Tapi Nesto ini masih menggebu-gebu jiwa musikalitasnya, jadilah aku harus bikin sesuatu yang baru tanpa ngelibatin banyak orang gitu. Jadilah jadi seorang Nesto yang sekarang, yang konsep solo gitu, yang solo fighter gitu loh. Iya. Jadi di sini Nesto tuh punya 100% kepemimpinan atas lagu, atas karya yang bakal ditelurin gitu kan. Berbeda dengan ngeband yang harus orang 5, orang 7 gabungin pemikiran buat satu lagu. Jadi abis di sini langsung konsep lagu-lagu yang keluar pun konsepnya hip hop pure. Jadi nggak lagi pakai band gitu. Walaupun masih sering ngumpul-ngumpul juga sama teman-teman band. Tapi tetap request dari para pendengar juga sih udah berbeda. Nggak zaman dulu yang mereka tuh nyediain panggung, nyediain alat, kita main langsung. Sekarang lebih mereka nyediain sound yang hebat gitu, dan kita bermain di sound itu. Makanya kita bisa pakai DJ, bisa manggung, bisa pakai laptop pun masih bisa manggung. Sedangkan itu nggak bisa kita lakuin pas sama band gitu. Jadi transformasinya bergulir pelan, tapi sampai sekarang salah satu yang masih bermain di jalur ini ya Nesto gitu. Oke, jadi Gitu. banyak yang sudah dilalui ya, Ya, jadi Kak Nesto ya. banyak. terlihat transformasinya dari Iya. anak band. Dari anak band. Itu akhirnya mutuske untuk Pemain Solo dewe. ya. Pemain dewe, solo. Solo fighter ya. Iya. Nah Kak Nesto, kalau untuk yang pada saat awal memang genrenya metal Iya, gitu ya. hip metal. Hip metal. Nah tapi pada saat aku fokus nih ke hip hop itu mungkin ada inspirasi lain, atau mungkin memang jiwanya kayaknya hip hop nih Akhirnya memutuskan gitu, untuk memutusin itu. beralih. Salah satunya ya ini lingkungan kita loh, brother. Lingkungan kita tuh nggak bisa kayak yang dulu, yang pas kita ngebentuk band 2006 beda. Pas udah masuk 2010, 2011 udah beda. Ada yang mutusin buat nikah dan fokus di pekerjaan. Kita nggak bisa dong nahan mereka yang harus punya jalur hidup tersendiri gitu kan. Terus kalau inspirasi sih para petarung-petarung
musik di luar sana juga kehidupannya pasti ada jalur-jalur tertentu yang mereka harus laluin. Salah satunya mungkin kalau Nesto sih itu sih pergolakan dalam bermusik yang masih menggebu tapi rewang nakate lagi coy. Jadi harus dewean. Jadi cak mana caranya harus dewean. Jadi produksi beat, cari channel-channel beli beat, cari pengetahuan tentang komunitas-komunitas yang hip hop yang di luar Indonesia, di dalam Indonesia. Terus galang apa sih komunitas rantai dalam produksi rantai untuk mentransfer energi musik itu juga dari seluruh Indonesia. Waktu itu ada acara yang tiap tahun diadain sama instansi pemerintah BKKBN. Itu tiap tahun ada namanya National Rap Competition. Jadi seluruh rapper itu dikumpulin kayak gathering gitu, terus seluruh provinsi tuh buat ngumpul dan berkompetisi membawa tema semangat BKKBN lah. No sex before marriage, kayak gitu. Terus 2 anak cukup gitu-gitu. Tapi di situ kita bisa menjalin kerjasama yang lebih signifikan. Ketemu langsung deh kan. Zaman waktu itu belum seheboh media sosial sekarang, jadi harus ketemu langsung. Jadi itulah tahap-tahap yang dilalui dalam proses musikalitas pada zaman itu. Kalau sekarang tinggal ngabarin bikin grup ya bisa langsung kopi darat ya? Iya. Gitu. Oke. Dari rapper, kemudian dari anak band kemudian menjadi solo, sekarang akhirnya memutuskan untuk mulai merambah ke elemen-elemen yang ada budaya yang ada di Sumatera Selatan. Akhirnya apa yang menginspirasi? Yang menginspirasi waktu itu kebetulan itu momok tersendiri ya kalau misalnya jadi anak komring di komunitas yang bukan komring itu kayak ini maaf nih ya, bukan seluruh orang tua ya. Waktu itu jadi ingat sama masih muda dulu. Jadi kayak kalau misalnya bujang komring pas ngapelin ke anak gadis orang, pas ditanya orang komring rada nggak enak gitu. Soalnya image-nya mungkin nggak bagus mungkin. Nah, di situ saya tuh kayak jadi pelecut. Nggak semua orang komring kayak gitu kan. Makanya pas waktu itu pas ada kan kalau ngeband nih banyak nih bukan komring semua, jadi nggak bisa kita nelurin ide itu pas udah jadi solo rapper. Jadi kita punya kebebasan buat ngambil konsep itu. Jadi waktu itu nyampein pesan kalau nggak semua komring itu nggak semua anak komring kayak gitu tuh, aku harus ngebalutnya meluknya dengan beat yang internasional yang keren. Dapatlah beat yang sekarang bisa kita dengar di lagu hip hop Komering itu, dan ini harus pakai bahasa Komering. Nggak mikirnya gitu kan, buat nyampein ini nih kalau ini benar-benar curahan dari hati dari seorang anak Komering gitu. Komering banget. Iya. Jadi keluar lagu itu dan ada diselipin lagu bahasa-bahasa Indonesia juga, ada bahasa Inggrisnya juga buat menjahit antara internasional beatnya dengan tradisional theme-nya. Jadi ada kalau misalnya fokus dengar lagunya ada bahasa Inggrisnya juga gitu. Terus ini juga ada bahasa Indonesia juga loh, Bang Maruli sama Cek. Ini tapi masih terkenal, masih orang pengennya yang bahasa Komering semua gitu di lagu ini. Jadi balik ke pertanyaan tadi, apa yang bikin lagu itu karena salah satunya itu pas ngapelin anak orang dipandang sebelah mata pas tahu kita orang Komering gitu. Jadi ini memutuskan untuk membuat sebuah karya seni yang akan mengangkat kembali Komering ya? Padahal momennya tuh Bang, momen yang pas bikin lagu itu mungkin 2009 atau 2008, tapi pas kejadian yang pas ngapelin anak orang itu mungkin 2003-2004 ya gitu. Jadi masih
masih terkeep aja loh di dalam hati. Jadi pikiran tuh masih belum terkeluar. Pas sama band belum nggak cocoknya. Ada anak Sekayu, ada anak Basemah, nggak enak kalau kita ngambil tema komringnya. Nah gitu. Pas yang jadi solo rapper itu Terserah momennya. kita jadi. Terserah kita. Iya. Baik, kita akan kembali berbincang-bincang mengenai transformasi budaya ataupun seni yang telah dilakukan oleh Nesto. Ternyata bersama dengan kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang dan kita bakal lanjut lagi ya Cek Maruli Betul. dan bersama Kak Nesto. Tadi memang menariknya, jadi dari keresahan hati ya, curhatan, resah ya berarti ya? iya, dijadikan hasilnya karya yang luar biasa dan Oke. ini yang paling menariknya lagi ada budaya, sentuhan budaya sentuhan Palembangnya. Taste of Komring ternyata. Iya. Nah ternyata memang lagu-lagu yang diangkat menggunakan bahasa Komring yang diciptakan oleh Kak Nesto ternyata sangat sangat pernah dicoba untuk dibawakan dengan bahasa Indonesia, tapi ternyata esensinya kurang dapat. Akhirnya Bagi sebagian orang. bagi sebagian orang ya, iya. khususnya warga Komering mungkin lebih senang Benar. untuk mendengarkan dari bahasa Komering. Boleh diceritakan kembali? Kebetulan pas 2010 itu Pal TV sama Jari Kapten bikin kompilasi dari Lil Band gitu. Dan salah satu lagu yang kepilih dari Nesto sebagai wakil hip hop pada saat itu lagu Komring, tapi beliau sebagai produsernya pengen buat ngecakup lebih jauh lagi, buat ngejangkau lebih jauh lagi pendengar dengan bahasa Indonesia. Tapi di kemudian harinya setelah kompilasi selesai dan lain-lain, tiap kali manggung Nesto lebih di request buat bawain lagu bahasa Komring gitu kan. Terus nikmatnya beda, nikmatin bahasa Indonesia dengan bahasa Komring tuh beda. Kita cerita tuh kayak ngejangkau orang yang lagi denger gitu tuh lebih dapat kalau bahasa Komring, apalagi orang tuh pas tahu dia tuh orang Komring biasanya chemistry lebih dapat Lebih dapat ya? lebih dapat. Dan sekarang udah zaman media sosial, banyak yang ngomen yang ngasih testimoni kalau yang bikin mereka kangen jadi pengen balik ke Komring tuh pas dengar orang berbahasa Komring. Nah, pas Nesto pakai bahasa Indonesia kurang nyentuh di hati mereka gitu. Oh berarti gini nih, berarti kalau pakai bahasa Komring lebih nyentuh orang yang Komringnya langsung gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin bisa nyentuh orang yang bukan Komring buat tahu apa yang kita ceritain, tapi buat chemistry, buat terjalin keterikatan saling ngedengerin itu belum tentu. Soalnya budaya yang kita ceritain beda kan, katanya Indonesia ini budayanya banyak, ada 600 lebih bahasa yang ada, 600 bahasa daerah, tapi pas kita punya satu hal keterikatan yang sama, kita bakal lebih ngasih perhatian yang lebih. Makanya pas saya pakai bahasa Komring, kayaknya sih mereka tuh yang orang-orang Komring, ada kakek yang Komring yang udah lama nggak balik Komring jadi kangen dan ngasih attention yang lebih buat Nesto. Responnya banyak positif berarti ya? Pasti positif gitu. Kak Nesto, tapi kalau untuk di Palembang sendiri apa ada komunitas juga yang karena Mungkin jadi wadah ya? jadi wadah itu. Dulu 2011-2012 kita Nesto pernah ngumpulin anak-anak yang punya latar belakang suku dan bahasa yang berbeda yang ada di Sumatera Selatan. Bukan yang cuma di Sumatera Selatan ya, maksud Nesto ada yang Oberlin juga dari Batak, ada Faisal Akbar dari Makassar, ada Angga Big E dari Sekayu, ada banyak, ada yang dari Basemah juga ngumpul di sini dari Lahat buat bikin kompilasi, kumpul-kumpul nih, jangan ngomong kompilasi dulu, kumpul-kumpul yang bikin karya dengan bahasa masing-masing, dan itu udah terjadi hampir 13 lagu kalau nggak salah waktu itu. Pernah kita bikin acara juga hip hop movement yang pindah-pindah dari Kambang Iwa ke Simpang Polda dengan pakai mobil, jadi pindah-pindah tuh, jadi satu malam itu pindah-pindah tempat. Waktu itu masih pakai DJ Dinan, dan ada komunitas itu. Tapi untuk pertanyaan
kayak sekarang masih bertahan ke orang-orang itu balik-balik ke Masing-masing, jalur hidup masing-masing. Iya. Jadi kita nggak bisa nuntuin, oh lu Berlin, lu harus fokus di sini. Siapa Nesto gitu, mesti harus ngatur arah hidup orang lain gitu kan. Jadi pas waktu itu makin jauh, ada yang udah nikah juga, ada yang pekerjaannya bukan di Palembang, udah pasti kesetop dong karir bermusik dia untuk konsep yang kita mau rangkai bareng-bareng mengangkat yang budaya-budaya yang di Palembang gitu. Jadi makanya stop. Gitu. Oke, jadi kalau kita dengar cerita Tapi karya tuh udah ada. Jadi kalau misalnya pertanyaan, ada nggak anak-anak lain dari suku yang lain di Palembang ini bikin karya? Ada. Oke. Ya, di AD Studio waktu itu ngumpul ada 13 lagu karya-karya anak Palembang dengan latar belakang suku yang berbeda. Berbeda ya. Iya, Mungkin ada yang dari Besema, Iya. turun Batak dari juga gunung. kan. Ada yang dari Batak, dari Danau Toba ya. Jadi memang luar biasa ini kreativitasnya. Iya. Kalau kita lihat bisa digabungkan akhirnya terciptalah 13 produk ya. Produk. Anggaplah sebagai produk 13 produk yang memang bisa dinikmati oleh seluruh. Dari organizer juga. Dari OI juga. Iya, lengkap ya jadi. Lengkap. Sambil berasuk gitu. Udah lagi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat Iya. cerita dari Nesto itu kayak di film-film ya. Iya. Satu tempat ke tempat lainnya menggunakan mobil gitu ya. Iya, Mobil yang ada soundnya, Iya, akhirnya di situ nge-rap, di situ Nge-rap nge-DJ, gitu. ada teman-teman gitu kan. Jadi luar biasa kreativitasnya. Untuk sampai dengan saat ini Nesto, Iya. sudah pernahkah berkolaborasi dengan instansi terkait ataupun dinas-dinas terkait yang memang bisa membantu mensupport dan juga bisa menjadi salah satu wadah juga akhirnya untuk para rapper? Untuk para rapper apa untuk Nesto nih? Nesto dan rapper lah. Nesto dan rapper. Kalau untuk Nesto kayak kemarin di kantor, kebetulan Nesto selain rapper kerja di pemerintahan juga. Oke. Itu salah satunya yaitu Pak Ratu Dewa pernah kolaborasi juga bikin lagu tentang tema pahlawan di 17 Agustus gitu sama DJ Kiki Juliansa juga. Apalagi ya, kayak dari awal-awal tarung di dunia solo rapper ini BKKBN juga terus BKKBN ya. iya ngasih tahu itu juga. Terus ada beberapa instansi juga sih ya. Kaget-kagetan sih pertanyaan ini, jadi nggak bisa harusnya bisa maaf nih nggak kesebut ya, maaf. Mohon maaf ini kita sebut ya. Iya. Banyak sih, banyak dari instansi pemerintah banyak, dari teman-teman komunitas juga banyak. Malah kemarin ada komunitas yang udah senior bermusik dari tahun 80-an 90-an ngajakin Nesto juga kolaborasi ya? Iya, kolaborasi gitu. Terus kalau bikin karya juga banyak banget udah. Ya, konsep DJ sama DJ Kinoy, konsep ngerok sama teman-teman Smokers sama teman-teman dari Kopral Jono juga. Band lokal ya. Band lokal. Terus apa ya? Banyak sih. Banyak ya. Soalnya perjalanan karirnya dari 2005. 2005, Namira masih Iya. ini ya. Masih 5 tahun. beda zaman ternyata ya. Beda zamannya. Ya, tapi Kak Nesto dari perjalanan yang Ya, cukup panjang jauh. ya, cukup Sudah jauh jauh juga ya. dan Makanya udah jarang yang Kalau jam terbang udah kapten. Iya. Di co-pilot. Kalau di pilot itu udah kapten. iya, udah mencukupi buat mencukupi kapten, buat iya. bawa pesawat besar biasanya. Ada apa Mbak? Keputus nih Ya, keputus. dan Kak Nesto juga nih ya, karena memang dari perkembangan zaman, mungkin terutama kita ya Kak Maru ya Yes. masih generasi milenial Milenial. ini melihat sesosok Kak Nesto dan juga rapper-rapper yang masih menyentuh budaya lokal di musiknya. Jadi ini bisa menginspirasi lah Betul. generasi muda dengan terhubung ya melalui musik dan juga budaya lokal. Jadi kita bisa lebih tahu ya. Mungkin yang ada beberapa juga kita kan nggak tahu, oh ini ternyata bahasa Kombre gitu kan. Ngerap. Oh, Iya, bahasa Kombre gitu. iya. Terus ada lagu Yasaman juga, Oh, Yasaman. Kak Nesto. Oh ternyata ini lagu Yasaman dari Palembang. Dari Palembang. Ini ya luar biasa, kita patut apresiasi kan. Iya, jadi memang Nah, mungkin kedepannya dari Kak Nesto sendiri ada rencana untuk buat lagi iya, rencana besar ke depan nih? Iya. Rencana besar ke depan bikin album yang isinya lagu-lagu yang bahasa daerah tapi dibalut dengan beat-beat
internasional. Oke. Tapi mungkin dengan kisah-kisah lain yang harus kita angkat. Oh. Jadi nggak melulu cak di lagu hip hop kemarin yang lah kemarin kita biasa dengar, tapi tema-tema lain. Soalnya rapper ini dikasih keleluasaan yang tanpa batas dibanding genre lain buat bercerita dan menceritakan, merekam kejadian tuh lebih luas. Soalnya dia pakai lirik yang banyak kan. Iya. Satu lagu itu pacak nyeri tuh banyak nih. Dan tema-tema harus kita angkat nih bukan soal kemarahan olehnya kita dianggap disepele ke oleh latar belakang suku kita, tapi kita harus jadi motor penggerak juga buat anak-anak muda buat ngasih apa sih komplain yang mendidik gitu. Okay. Jadi kita nggak cuma komplain, jadi kita harus ngasih bagaimana bagusnya menurut kau. Jangan cuma oh ya aku cuma senang di sini ngapo trotoarnya rusak, tapi kita harus ngasih juga sama solusinya. Dan masalah-masalah itu untuk dibuat album itu banyak nih, jadi tiap lagu tuh ada tema tertentu dan beatnya tuh mungkin tentang sedih, mungkin sosial, budaya, perjuangan, gitu. Pengen itu sih. Jadi memang dari setiap lagu yang diciptakan itu punya cerita yang diangkat. Benar. Ya. Contohnya mungkin, Nesto diajak kolaborasi nih sama BNN, untuk narkoba, bisa jadi seperti itu. Nesto digandeng, diajak kolaborasi dengan salah satu perusahaan yang punya produk ini akhirnya. Di situ jadi sebagai ajang promosi yang menggunakan rap gitu ya. Nah, untuk proyek yang besar yang sudah pernah digarap, salah satunya apa yang paling terbesar? Bikin theme song SEA Games ya. SEA Games itu ya. manggung di Bali di Bali di depan 11 delegasi negara. Di Nusa Dua itu salah satu hal yang itu bareng Jaki Kapten juga tuh. Satu hal yang nggak bisa dilupain. Apalagi ya. Berarti live langsung di Nusa Dua? Iya, di Nusa Dua. Wow. Terus di Asian Games juga pas penutupan. Terus apa lagi ya? Kagetan juga sih nih, harus di banyak orang. Banyak banget di listnya ya. Iya. Karena biasanya kalau lupa itu tandanya sudah banyak. Itu prestasi ya, prestasi memang. Nesto ternyata saya anggap prestasi karena sudah sampai dilihat ataupun dikonsumsi oleh nasional ya berarti ya? Internasional. Iya, internasional. Masuk di salah satu label Naga Suara juga yang lagi udah kompeten kan di bidangnya. Terus bisa dipanggil di Geria Agung, di Rumah Dinas Wali Kota, featuringan dengan sekdanya, PJ sekdanya, salaman dengan gubernur. Itu salah satu hal yang menurut saya prestasi yang di luar pekerjaan Nesto sebagai seorang pegawai negeri biasa gitu. Jadi hal lain yang bikin Nesto dekat dengan beliau-beliau itu sebagai dari musisinya gitu. Jadi memang ada kedekatan tersendiri ya dari di luar dari tugas sebagai ASN. Iya. Kita bakal bincang-bincang lagi dengan Nesto, rapper asli putra daerah ya. Putra daerah dari Sumatera Selatan. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mancebice masih bersama kami di Halo Palembang. Mungkin yang masih beraktivitas di pagi ini sambil sarapan kita kawani di Halo Palembang ini pemirsa. Coba bakal lanjut lagi bertanya dengan Kak Nesto ya. Masih kita bahas mengenai transformasi seni dan budaya yang dilakukan oleh Nesto, salah satunya nge-rap menggunakan bahasa komering. Kalau nge-rap pakai bahasa Amerika biasa. Nge-rap pakai bahasa Inggris biasa. Bahasa komering. Iya, bahasa komering ini yang atau mau dicoba boleh kalau kita coba. Boleh tuh. Boleh Kak Nesto? Bersedia buat jadi beatnya berarti. Beatbox ya. Beatbox maksudnya. Ntar bisa di search di ini ya, YouTube ya. Tinggal search Nesto hip hop komering atau Nesto soy plastik atau Nesto kau habis manis di Sabuang. Ada semua di situ. Lengkap ya. Lengkap dan bisa ada
liriknya juga gitu. Tapi belum bisa karaoke ya kalau misalnya karaoke. Agak Main susah tuan. gitu. Mau nge-rap apa ini? Ya, Kanesto tadi obrolan kita yang sempat terputus ya, karena Kanesto ini Soalnya selain pulsanya habis. Kita baru isi pulsa. Oke, selain jadi rapper, ternyata Nesto adalah seorang aparatur sipil negara. Iya, alhamdulillah. ASN yang memang kalau kita lihat 180 derajat ya, Iya. dengan hobi, anggaplah rapper sebagai hobi dan juga ini ya, passion lah ya. passion. Iya, boleh. Dengan Bisa juga dibilang pekerjaan sehari-hari. Ya, lebih kalau sekarang nggak bisa dibilang kayak gitu. Jadi Nesto dipanggil di sini karena sebagai rapper kan. Kalau sebagai ASN belum tentu Beda dipanggil cerita. di sini. Jadi Nesto mikirnya kayak gini. Kalau Senin sampai Jumat itu kerja aslinya PNS tapi kerja sambilannya rapper. Tapi kalau Sabtu Minggu kerja aslinya rapper tapi sambilannya PNS gitu. Oh gitu. Kenapa demikian? Ya, jadi sambilannya aja yang kalau Sabtu Minggu gitu kan. Tapi kalau Senin sampai Jumat tetap yang utama. Fokus ya, abdi negara ya. Iya. Ternyata nge-rap juga abdi negara. Contohnya Iya sih, dengan BKKBN. Iya. Dan melestarikan budaya abdi negara juga tuh. Iya. Ini kan misi juga untuk memperkenalkan anak muda ya. Jadi mungkin sekarang ini tuh cara kita menyampaikan ataupun menggait pasar-pasar yang memang bisa dibilang kaum milenial Iya. ataupun kaum Gen Z yang memang kita nggak bisa lagi ngobrol ke teman-teman Gen Z itu bahwa ini jangan ini jangan ini Iya. jangan ini ya. Itu bakal masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Enak kalau masuk sempat Ini masuk. muter-muter. muter-muter keluar lagi deh. Mental ya. Ternyata ada caranya. Salah satunya Iya. dengan rapper. Iya. Nge-rap. Itu Nesto buktiin sini pas lagi ngomong antara jeda lagu di panggung. Itu pas mereka tahu kalau kita tuh wakil mereka di atas itu kita tuh lebih bakal mereka dengerin. Jadi apapun sekecil apapun pesan kita, jangan buang sampah sembarangannya abis manggung, abis dari acara itu bakal lebih mereka dengerin dibanding kalau mereka lagi ngobrol tiba-tiba ada orang ngobrol pakai toa atau pakai mic gitu, jangan buang sampah, jangan buang itu. Jangan langsung lemparin botol ya. Nah, makanya. Jadi di sisi itu benar kata Bang Maruli, mungkin memang benar. Iya. Kita tuh nyampein pesan yang disampaikan oleh orang yang kita anggap sebagai generasi kita itu bisa lebih didengar. Jadi packaging bisa dibilang packaging ataupun cara penyampaian itu bisa. Padahal pesannya sama ya. Pesannya sama sebenarnya. Contohnya yang kolaborasi dengan BKKBN, pesannya sama. Iya. Dua anak lebih baik. Seperti itu. Cuma cara penyampaiannya beda. Dan akhirnya anak-anak milenial, anak-anak Gen Z dengar ternyata bener ya. Iya. Iya benar. Kadang kita juga Cek Maruli ya, Kanesto kalau misalnya ada sesuatu hal nih. Oh, inget kan lagu ini? Itu kan tentang ini gitu loh. Jadi kita ngingatnya itu bukan dari mungkin pepatah kata, tapi ingat musiknya, penyampaiannya. Kita lebih mengingat ya. Aware lagi. Jadi aware. Iya, benar. Bisa kerekam Kerekam. musiknya. Iya, benar. Nah, mungkin ke depan juga kita berharap Nesto bisa kolaborasi dengan beberapa instansi lain, contohnya BNN ya. Iya. Udah dua kali ngomong BNN. Ini Tadi kayaknya BNN Sumatera Selatan sama BNN Palembang harus merealisasikan ini. betul, karena BKKBN udah gitu kan. Iya. Kenapa BNN belum? Silakan mungkin boleh nanti kita ini ya, kita siapa tahu didengar ya. Atau mungkin instansi lain yang pengen promosi bisa. Kolaborasi dong. Bisa. Jadi harapan ke depan. Ini kan sudah Udah mau closing, ujung 2023. Udah mau closing ini yang berarti kan harapan ke depan. Harapan ke depan pengennya sebagai rapper di Sumatera Selatan. Sebagai rapper di Sumatera Selatan Ini sebagai rapper ya, bukan ASN ya. Oke. Sebagai rapper, Nesto pengen tetap jadi hal yang ngangenin orang-orang udah lagi jauh dari Komering, jadi ingat Komering yang arah cerita hidupnya itu terwakilkan sama lagu Nesto. Masih pengen gitu, terus masih pengen terus bareng-bareng menceritakan hal-hal baru ke depan. Tema-tema baru yang kita balut lagi dengan musik-musik yang lebih keren lagi, dan pengen musik ini ngedukung pemerintah dan pemerintah ngedukung musik gitu. Jadi mungkin Nesto ini orang yang pakai dua baju di Sabtu Minggunya. Pengen Nesto jadi orang yang meluk anak-anak hip hop pada Sabtu Minggu, tapi tetap buka jalan buat anak-anak hip hop di
Senin sampai Jumat. Oh, Ya. oke. Gitu lah. Ngerti nggak kamu? Ngerti dong. Maksudnya yang paham ya? Iya, ngerti. Jadi luar biasa. Jadi nggak habis di Sabtu Minggu, tapi Iya. Nesto pengen jadi orang yang Mengait lah ya. mengait teman-teman dari Senin sampai Jumatnya dengan baju Nesto yang Senin sampai Jumat. Baju dinas ya? Iya, Iya, gitu. benar. Luar biasa nih. Dan juga mungkin boleh Kak Nesto himbauan nih. Ada yang nonton juga mungkin ya. Mungkin dari yang musisi-musisi baru musisi-musisi nih baru yang sekarang mungkin baru masih merintis. survive ya, Yes. baru Oke. merintis. Yang lu orang butuhin cuman pelecut, cambuk buat kita buat melakukan sesuatu. Dan cambuk itu bisa dari apa aja. Hal yang bikin lu sakit bisa jadi cambuk buat lu bikin karya. Dan apa ya, sekarang mungkin ujungnya ke narkoba, jangan lah. Yes. Jadi kita bikin hal itu yang dikenang orang tuh, ya ini karya Nesto dulu pengennya jadi, karena di Komering itu yang nggak ada hal lain yang lebih keren dari orang berseragam coklat. Oke. Coklat. Oh, Dulu tuh coklat. nggak ngerti orang yang ASN dan lain-lain itu. Jadi pas waktu itu pas nyampe Palembang, Nesto tuh pas pada fase yang udah nggak bisa ngelamar coklat lagi. Nesto nih caknya ngecewai wong tua tuh pengen yang baju coklat tuh lah, nak jadi polisi tuh lah caknya. Pas itu Nesto manggung, pas turun dari manggung di depan Bupati Oku Timur waktu itu masih Pak Herman Deru. Nesto bilang ke orang tua, Bu maaf ya belum pakai baju coklat. Yes, oke. Tapi orang tua ngomong, tidak apa-apa cak, ini lebih keren dari baju coklat. Gitu. Nah, jadi ada hal lain yang bikin kita tuh jangan Bangga. putus asa oleh siko. Masih banyak cabang-cabang ranting, kalau ada patah siko tuh masih berusaha buat numbuhkan ranting yang baru. Percayalah, itu tuh lebih bagus dibanding ranting yang patah tadi. Betul. Itulah imbauan Nesto. Oh, jadi luar biasa ya. Luar memang. biasa. Kalau keluarga support akhirnya. Dari awal support mereka. Keluarga support ya. Support. Orang tua, saudara-saudara. Supportnya mereka lah gitu. Iya, karena support system. Kita Bener. ternyata apa? Soalnya kalau misalnya kita support kayak Stepi Item disupport sama bapaknya yang udah gitaris Item, ya Item, itu supportnya udah turun-temurun. Kalau Turun-temurun. Nesto ini nggak ada orang tua, nggak ada yang Oke. rapper, jadi kan Nesto jadi support yang sekarang yang di generasi Nesto, mungkin di keturunan Nesto mungkin baru Nesto yang berkecimpung di bidang ini. Oke. Gitu. Oke. Tapi alhamdulillah masih diberi kekuatan lah. Oh, luar Iya, biasa. Jadi memang doa orang tua Doa orang tua. Iya. menjadi salah satu yang kunci utama ya dari sukses Jadi Nesto. balik-balik ke pelecut tadi, teman-teman jangan sampai hal yang bikin kalian patah bikin kalian mati. Oke. Percayalah, hal yang bikin kalian patah itu buat numbuhin ranting yang baru. Kabarin Nesto, DM Nesto, mau bikin lagu, mau bikin obrolan, siap, terbuka. Oh, luar biasa ini Nesto membuka jalan-jalan baru Iya. untuk para Iya. musisi-musisi Musisi baru baru. yang Iya, pengen benar. berkecimpung ya. Mulai dari mau kita cari tema, cari beat, ayo kerjain bareng-bareng. Gitu. Oh, oke. Jadi selain Nesto ini mengabdi, ternyata Nesto ini juga menginspirasi. Ya benar. Benar. Menginspirasi generasi muda. Generasi ya. muda. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menyampaikan ataupun mengemukakan pendapat, hal-hal yang memang kita pengen sampaikan ataupun Benar, curhat. keresahan. Tidak perlu di sosial media curhatnya. Iya. Mungkin Benar, boleh bisa sambil nge-rap. Benar, boleh benar, bisa benar. sambil nyanyi, menciptakan sebuah akhirnya produk yang bisa dinikmati oleh semua Benar, orang. benar, benar. Yang tentunya bernilai positif ya. Bener Ya. positif. Iya. Jadi menjadi karya ya. Karya yang sebenarnya. positif memang bisa membanggakan diri kita dan juga keluarga dan Keluarga, masyarakat. iya. Ya. Baik, tidak terasa Namira kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu musisi seniman khas putra daerah ya. Iya. Ini rapper yang memang dari zaman saya dulu sekolah udah kedengeran. Iya. Lagu-lagunya ya. Iya. Namiranya kedengeran nggak? Namiranya masih di Lagunya masih lagu anak-anak gitu. dunia anak-anak masih ya. Dunia anak-anak. Oke, senang sekali kita sudah berbincang dengan Nesto dan banyak insight yang sudah kita dapatkan Ya. dan juga tentunya kita berharap pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada juga mendapatkan hal-hal positif yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dan bisa menjadi motivasi untuk kedepannya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung Halo Palembang hari ini. Tentunya saksikan Halo Palembang tiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dan akhir kata aku Cek Ruli. Dan juga aku Cek Namira. Terima kasih kepada Kak Nesto dan juga pemirsa PAL TV yang sudah membersamai kita ya di pagi ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.